maksimal. Ini akar kecil tadi tidak saya buang ya, saya mainkan tarik ke sini mengisi ruang kosong. Kalau ini tidak ada, tentunya sangat terlihat kurus ya, jadinya saya tarik ke sana buat mengisi dimensi yang agak sedikit mengecil daripada batang ini. Oke, dari kami channel. Oke, halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke, teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman ya yang selalu menyimak mensupport video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat. Kita tetap di jalur belajar bersama. Di samping saya ada bahan bonsai waru variegata. Nah, ini sudah saya lakukan pembongkaran. Terus saya ikat begitu saja, saya tegakkan. Ini nanti di bawah deskripsi ada ya pas pembongkaran ini. Kali ini kita lihat ya untuk gayanya, eksposnya cuman tegak lurus. Ini coba saya mau liukkan. Sebenarnya ini agak terlambat ya untuk teman-teman yang mau bikin kayak gini, jangan sampai terlambat ya. Mungkin karena waktu juga saya belum pernah menggerakkan bahan ini karena ini lurus ke atas ya. Sebenarnya kalau begini saja cukup, tergantung ekspresi di atasnya nanti bagaimana mengikuti daripada gerak akar ini. Tapi saya pas lewat tadi mau ke kebun sebelah sana, lewat saya lihat kayaknya ini perlu digerakkan ini. Nah, saya mau mencoba, dan hati-hati ya untuk bahan bonsai waru variegata ini, tingkat kesulitannya lain daripada yang lain dibanding India, Thailand, Taiwan. Untuk variegata tingkat klorofilnya sedikit ya, daunnya agak tipis, warna-warni. Nah, ada yang merah, saya ambilkan contoh untuk daunnya. Nah, kalau pucuknya biasa, teman-teman jangan kaget untuk daun pucuknya, mungkin ada yang merah full. Nah, seperti ini. Kalau daun tuanya seperti ini. Oke, saya akan lakukan ini menggerakkan. Mungkin nanti kalau saya tidak kuat menggerakkan, akan saya gergaji V sedikit untuk di akar. Jangan takut untuk V tidak jadi, asalkan atas los, tingkat kesuburannya dapat, terus tidak terkena hama ya. Oke, saya langsung saja mau mencoba bahan ini. Saya mau gerakkan, saya lihat dulu nanti stang-stang atasnya mana saja yang mau dipakai. Ini untuk bahannya sepertinya udah besar di atas ya. Ini mungkin saya potong sekian nanti ya, tapi kalau sudah maksimal untuk akar ini sesuai yang saya inginkan, sepertinya cabang ini yang nanti saya mau pakai, dan mungkin nanti saya akan gerakkan ke arah sini sedikit ya. Kita lihat dari sini. Nah, ini mungkin saya akan potong di sini nanti. Oke, saya coba mau mengerjakan bahan ini. Untuk mudah-mudahan teman-teman bebas ya berekspresi, mau ditekuk seperti apa, monggo. Untuk kita melakukan tekuan mengikuti daripada gerak di atas juga kondisi akar di bawah, karena saya tidak bisa menentukan ini nanti seperti apa. Cuman alam yang nanti akan menyempurnakan, dan kita akan lebih menyempurnakan lagi. Saya mau mencoba untuk lepaskan dulu untuk pengikatannya dulu. Akarnya ini menyamping jauh ya, agak renggang, terus saya ikat. Nah, ini sudah mulai tidak kembali ya, kuat banget ya, sepertinya berat banget untuk digerakkan. Mungkin ini saya akan kasih V ya, sangat berat sekali saya untuk menarik bahan ini. Ini mungkin nanti kayaknya tidak dipakai ya, tapi kita lihat aja nanti kalau habis ditekuk seperti apa. Saya sisakan nanti mungkin tinggal 1/4 ya untuk ini.
Nah seperti ini nanti untuk teman-teman kalau mau bikin V, usahakan ya, kalau bekas gergaji tentunya sangat kasar, kita rapikan seperti biasa ya, sederhana alat saya, rapikan, kita haluskan ya. Ini saya akan coba untuk melakukan penekuan ya. Hati-hati untuk teman-teman seperti ini, kalaupun pecah, saya sudah beberapa kali ya untuk mempraktekkan seperti ini. Yang penting atas masih los, subur. Tentunya untuk yang penting kambium jangan putus ya, kambiumnya ini jangan putus. Untuk penekuan pecah pun tidak apa-apa. Saya mau coba persiapkan untuk pemancang dulu, untuk nanti kita penyangga. Oke, saya akan langsung lakukan ya. Ini saya ikat karena ini mungkin nanti ketarik ya bawah. Saya usahakan bawah sini nanti tidak tertarik, masih tegak lurus. Teman-teman, ini selesai, sudah saya lakukan tekuk. Usahakan daun tetap jangan ada yang dikurangi, apalagi dicangkok, sangat riskan sekali ya untuk pemulihan daripada akar yang kita tekuk. Ekstrim sekali ini, saya terlalu berani. Ini saya kasih pemancang, ingat pemancang paling yang kuat ya, penalinya erat, jangan sampai goyang pohon ini karena masih membangun daripada akar yang kita tekuk tadi. Ini sangat masih ya, kambiumnya di sebelah sana masih jalan. Kita lihat yang sebelah sini. Biarpun ini patah tulangnya, di sana masih jalan. Ini juga, kalau ini 100% masih juga jalan. Saya perkirakan seperti ini ya. Nanti mungkin mukanya juga dari sini ya kayaknya. Nanti yang saya mau pakai untuk cabang terusannya, saya rasa nanti pakai ini. Mungkin ini akan saya potong yang ke atasnya, potong sini. Makanya ini untuk kali ini akan saya satu cabang akan saya naikkan, dan saya akan kurangi untuk cabang yang turun ini saya mau pakai sebetulnya, tapi akan saya naikkan dulu karena kalau di bawah untuk sinar sama angin dia kurang kalah sama yang di atas. Tidak apa-apa ya, dikurangi satu saja biar membuka ruang. Yang di atas saya kurangi di sini tadi. Ini saya akan naikkan. Ini akan saya naikkan, saya ikat. Ini kita langkah terakhir, sudah saya kasih pupuk kandang di sini. Kalau yang bagus NPK Mutiara ya, untuk pengangkatan tingkat kesuburan bahan ini, pohon ini biar cepat ngangkat, sebenarnya pakai NPK Mutiara ya. Berhubung NPK Mutiara saya lagi kosong, ini saya kasih pupuk kandang, tinggal lakukan nanti untuk penyiraman. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sedikit ya saya berbagi. Seperti pada contoh ya, daunnya jangan ada yang dikurangi. Nanti pembangunan untuk batang bawah ini, akar di bawah ini akan cepat maksimal. Ini akar kecil tadi tidak saya buang ya, saya mainkan tarik ke sini mengisi ruang kosong. Kalau ini tidak ada, tentunya sangat terlihat kurus ya. Jadi ini saya pakai, saya tarik ke sana buat mengisi dimensi yang agak sedikit mengecil daripada batang ini. Oke, dari kami channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Tadi sekedar tip ya untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dulu dari kami channel Bonsai Gembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.